Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kemuliaan dan kejayaan itu di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang mungkin bagi para sahabat-sahabat channel Cahaya Al-Qud yang saat ini sedang mengalami masalah, baik masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah perdagangan, masalah amanah hutang piutang, ataupun masalah apa saja, insya Allah saya doakan, insya Allah masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya akan share, saya akan berbagi mengenai dua kesalahan sholat tahajud yang membuat tidak sah. Meski sholat tahajud adalah sholat malam, akan tetapi belum tentu setiap sholat malam itu bisa menjadi sholat tahajud. Dua kesalahan dalam melakukan sholat tahajud ini bisa menjadi sholat tahajudnya tidak sah. Nah, apa saja dua kesalahan itu? Mari kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. 1. Sholat tahajud sebelum tidur. Di antara kaum muslimin ada yang rajin mengerjakan sholat sunnah di malam hari. Bahkan ada yang melakukannya dari awal isya hingga hampir subuh. Sebagian orang mengira kalau amalan itu termasuk bagian dari tahajud, padahal belum tentu. Jika ia melakukan sholat malam tersebut sebelum tidur, maka ia tidak bisa dinamai tahajud, tapi hanya qiyamul lail saja. Hajat bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengingatkan kekeliruan anggapan ini. Ia berkata, salah seorang dari kalian menyangka
kalau ia bangun sholat malam hingga subuh, maka ia telah bertahajud. Padahal sesungguhnya tahajud itu adalah mengerjakan sholat setelah tidur, lalu sholat setelah tidur, lalu sholat lagi setelah tidur. Itulah sholat yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat utama melakukan sholat tahajud adalah sudah tidur. Jika tidak tidur atau belum tidur, maka belum bisa dan tidak sah mengerjakan sholat tahajud. Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiyahnya menjelaskan, sebagaimana telah diketahui bahwa tahajud itu tidak ada kecuali setelah tidur. Syekh Mustafa Al-Baqho dalam At-Tazib menerangkan, sholat malam itu dinamai qiyamul lail dan dinamai tahajud jika dilakukan setelah tidur. Nah, lalu yang dimaksud tidur atau tidur yang bagaimana? Yang dimaksud tidur adalah hilangnya kesadaran dan fungsi panca indera. Jika masih ada kesadaran dan bisa merasakan kondisi sekitar, maka itu belum bisa disebut tidur, tetapi hanya mengantuk saja. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan, Imam Syafi'i dan para sahabat berkata, perbedaan antara tidur dan kantuk adalah bahwa tidur itu terkalahkannya akal dan hilangnya rasa penglihatan dan lainnya, sedangkan kantuk tidak mengalahkan akal, tapi hanya panca indera yang lemah saja, tak menghilangkan rasa. Di antara tanda kantuk adalah bisa mendengarkan perkataan orang yang ada di sampingnya meski tidak paham maknanya. Tidur yang menghilangkan kesadaran inilah yang dimaksud tidur yang menjadi syarat sah sholat tahajud. Meski tidurnya itu hanya sebentar atau dalam waktu yang singkat, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya sholat tahajud. Imam Syarqawi dalam Hasyiyahnya menjelaskan, sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari setelah tidur, meski hanya sebentar dan walaupun tidurnya tidak membatalkan wudhu. Meski tidurnya itu sebelum waktu isya atau pada waktu maghrib, maka sudah bisa mencukupi untuk sahnya sholat tahajud. Imam Qulyubi dalam Hasyiyahnya menerangkan, dan walaupun sebelum waktu isya atau masuknya waktu maghrib. Syekh Nawawi Al-Batani dalam Nihyatul Zain berkata, bila qiyamul lail dilakukan setelah tidur, sekalipun hanya tidur di waktu maghrib atau setelah sholat isya yang dijamak takdim bersama maghrib, maka sholat malam itu disebut sholat tahajud. Dan meski tidurnya itu belum mengerjakan sholat isya, maka sudah bisa mencukupi sahnya sholat tahajud. Sulaiman Al-Bujairami dalam Hasyiyahnya menjelaskan, setelah tidur walaupun hanya sebentar dan walaupun tidurnya sebelum mengerjakan sholat isya. 2. Sholat tahajud sebelum sholat isya. Sebagian kaum muslimin ada yang beranggapan kalau sholat tahajud itu yang penting sholat tidur, sudah tidur di malam hari dan sudah masuk waktu isya. Jadi asal sudah tidur dan sudah masuk waktu isya, maka sudah sah melakukan sholat tahajud. Anggapan yang seperti ini sesungguhnya keliru dan kurang tepat. Yang benar adalah sholat tahajud itu sholat malam setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat isya, bukan setelah masuk waktu isya. Syekh Zakaria Al-Ashharin dalam Al-Khurarul Bahiyah menjelaskan, maka diketahui bahwa syarat tahajud itu adalah setelah tidur dan setelah mengerjakan sholat isya. Sulaiman Al-Bujairami dalam Hasyiyahnya menerangkan, akan tetapi sholat tahajud wajib setelah mengerjakan sholat isya. Syekh Ali Jum'ah menyebutkan, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa waktu qiyamul lail dan witir berkaitan dengan sholat isya, bukan dengan masuknya waktu isya. Maka
barang siapa yang sudah sholat isya meski dengan jamak takdim bersama sholat maghrib, maka sah baginya mengerjakan sholat witir dan qiyamul lail setelah itu. Jadi yang menjadi penentu syahnya sholat tahajud itu bukan waktu isyanya, tapi sholat isyanya. Dalam arti jika telah mengerjakan sholat isya, maka telah dianggap memenuhi syarat sahnya sholat tahajud, meski sholat isyanya itu kita lakukan di waktu maghrib dengan jamak takdim. Imam Ibnu Hajar Al-Hatsami dalam Taful Muhtaj menjelaskan, tahajud secara istilah berarti sholat setelah mengerjakan sholat isya, meskipun sholat isyanya dijamak takdim bersama maghrib, dan setelah tidur meskipun tidurnya sebelum waktu isya. Sebaliknya, jika kita belum mengerjakan sholat isya, maka kita belum memenuhi syarat sholat tahajud, meski kita melakukan sholat di tengah malam. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menjelaskan, maka sholat tahajud itu sama seperti sholat witir dalam terhalanginya atas pelaksanaan sholat isya, meskipun dengan jamak takdim bersama maghrib. Dari sini kita bangun malam hendak mengerjakan sholat tahajud padahal kita belum sholat isya, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sholat isyanya, baru kemudian mengerjakan sholat tahajud. Nah, saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah, barusan tadi kita simak penjelasan mengenai dua kesalahan sholat tahajud yang membuat sholat tahajud kita menjadi tidak sah. Jadi saya ulangi ya, dua kesalahan sholat tahajud yang membuat sholat tahajud kita tidak sah, yaitu yang pertama, sholat tahajud dilakukan sebelum tidur. Kemudian yang kedua, sholat tahajud sebelum kita melaksanakan sholat isya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita mengerjakan sholat tahajud yang menjadi sia-sia. Mudah-mudahan dengan kita menyimak penjelasan mengenai sholat tahajud tadi dapat menjadi manfaat, dapat menambah ilmu pengetahuan bagi kita, sehingga sholat tahajud yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.